Pintu belakang berderit pelan ketika aku menahan napas di kegelapan. Sepatuku masih di tangan, jaket tergantung, dan ponselku bergetar tanpa nama. Ada langkah di ruang tamu, terlalu teratur untuk kebetulan, terlalu dekat untuk aman. Aku berpura-pura sudah pergi, tapi tubuhku tahu aku sedang diperhatikan. Bayangan di dinding bergerak lebih cepat dari pikiranku, seolah rumah bernapas dan menutup jalan keluar satu persatu, tanpa suara. Di rumah ini, aku telanjang oleh kepercayaan, sementara seseorang memegang kendali. Aku berdiri kaku, menimbang lari atau sembunyi, sementara waktu terasa bersekongkol. Lalu semuanya hening. Detik-detik menggantung saat aku menyadari bau obat yang asing di udara. Sebuah sendok berkilat di wastafel memantulkan cahaya yang tak seharusnya ada. Dan malam itu, aku sadar orang yang paling dekat denganku menyimpan rencana yang mematikan. Tenggoro Kenke Menjering. Jantungku berdentam, bukan karena takut semata, melainkan karena pengkhianatan. Kesunyian Menekin Telinga. Jika kamu pernah merasakan firasat yang menghancurkan rumah dari dalam, dengarkan kisah ini. Lampu dapur masih menyala ketika aku bangun, padahal jam menunjukkan lewat tengah malam. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah kaki. Hanya dengung kulkas yang terdengar terlalu keras, seolah rumah sedang berusaha mengatakan sesuatu. Aku berdiri lama di ambang pintu kamar, menunggu rasa aman kembali seperti biasanya. Tapi malam itu, perasaan itu tidak datang. Beberapa minggu terakhir, rumah ini berubah tanpa alasan yang bisa kujelaskan. Bukan perubahan besar. Justru hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Jam makan malam yang bergeser. Pintu yang lebih sering dikunci. Percakapan yang terhenti ketika aku masuk ruangan. Semua tampak wajar jika dilihat satu persatu. Tapi jika disatukan, ada pola yang membuat dadaku terasa sempit. Suamiku dulu selalu pulang sebelum maghrib. Sekarang, kadang larut, kadang terlalu cepat. Ketika kutanya, jawabannya singkat, datar, seperti sudah dihafal. Kerjaan lagi padat. Tidak pernah ada cerita lanjutan. Tidak ada keluhan. Tidak ada detail. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya lelah. Bahwa pikiran ini muncul karena kurang tidur. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya di meja makan, ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Tatapannya tidak lagi mencari mataku. Tangannya sering menggenggam ponsel di bawah meja, seolah takut sesuatu direbut darinya. Ibu mertuaku, yang tinggal bersama kami sejak setahun lalu, juga berubah. Dulu ia hangat, cerewet, sering mengomentari hal-hal sepele dengan tawa. Sekarang ia lebih tenang. Terlalu tenang. Ia mulai mengatur hal-hal yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Obat-obatan di lemari dipindahkan. Menu makan ditentukan olehnya. Jam tidurku diingatkan dengan nada halus yang terasa seperti perintah. Kamu kelihatan capek. Tidur lebih awal saja, katanya suatu malam. Aku mengangguk, meski tidak merasa capek. Atau mungkin aku memang capek, tapi bukan di tubuh. Suatu pagi, aku menemukan cangkir kopi di wastafel. 2 cangkir. Padahal aku belum bangun. Aku bertanya pada suamiku. Minum kopi sama ibu, katanya singkat. Ibu mertuaku mengangguk dari kursinya. Tidak tersenyum. Aku mulai memperhatikan suara rumah. Langkah kaki di dini hari. Pintu kamar tamu yang dibuka perlahan. Bisikan pelan di dapur. Setiap kali aku muncul, suara itu berhenti. Seperti lampu yang dimatikan mendadak. Ada saat-saat aku merasa konyol. Mengawasi orang-orang yang kucintai seperti orang asing. Aku memarahi diriku sendiri dalam diam. Aku istri. Aku menantu. Rumah ini seharusnya tempat paling aman. Tapi rasa bersalah tidak mampu menutupi kegelisahan yang semakin mengeras. Malam-malamku dipenuhi mimpi yang tidak utuh. Aku selalu berada di rumah ini, tapi pintu-pintunya salah. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Aku memanggil nama suamiku, tapi yang menjawab bukan suaranya. Aku terbangun dengan napas pendek, mendengarkan keheningan yang terasa terlalu rapi. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Mobil suamiku ada di garasi. Rumah sunyi. Aku membuka pintu perlahan, berharap suara biasa menyambutku. Tidak ada. Dari dapur, terdengar gesekan sendok dengan panci.
Aku melangkah mendekat. Aku berhenti ketika mendengar namaku disebut. Tidak keras. Tidak jelas. Hanya cukup untuk membuatku membeku. Jangan sampai dia tahu. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Papan lantai berdecit. Suara di dapur berhenti. Aku berdehem, memaksa langkah terdengar normal. Ketika aku masuk, mereka sudah duduk terpisah. Pansy tertutup. Meja bersih. Kamu cepat pulang, kata suamiku. Aku mengangguk. Senyumku terasa seperti topeng yang salah ukuran. Sejak itu, aku mulai menghitung. Jam, hari, kebiasaan. Aku mencatat dalam kepala, takut meninggalkan bukti. Ibu mertuaku selalu tahu kapan aku pergi. Selalu tahu kapan aku pulang. Kadang ia sudah berdiri di ruang tengah sebelum pintuku buka, seolah menunggu. Kamu dari mana? Tanyanya suatu siang. Minimarket. Lama juga? Aku tersenyum kecil. Tidak menjawab. Suamiku mulai defensif. Jika aku bertanya terlalu banyak, suaranya meninggi sedikit. Tidak marah. Lebih seperti peringatan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Katanya. Aku tidak punya jawaban yang bisa diucapkan. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah pada keraguan. Ketika aku hampir percaya bahwa semua ini hanya permainan pikiranku. Tapi kemudian ada hal-hal kecil yang kembali mengganggu. Lemari yang susunannya berubah. Aroma obat yang asing di dapur. Jadwal kontrol kesehatan yang tiba-tiba dibicarakan, padahal aku tidak pernah membuatnya. Suatu malam, aku bangun karena suara gesekan pelan di luar kamar. Aku tidak bergerak. Aku menahan napas. Cahaya dari bawah pintu menyelinap masuk, lalu menghilang. Langkah kaki menjauh. Aku menunggu lama sebelum berani membuka pintu. Lorong gelap. Sunyi. Tapi jantungku tidak mau tenang. Aku mulai menyembunyikan barang-barang kecil. Buku catatan. Dokumen. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi naluriku mengatakan aku harus siap. Rasa aman sudah terlalu lama tidak hadir. Pagi itu, aku membersihkan rumah sendirian. Ibu mertuaku keluar sebentar. Suamiku belum pulang. Kesempatan itu terasa langka. Tanganku bergerak cepat, membuka laci yang biasanya tidak kusentuh. Tidak ada apa-apa. Aku hampir menutupnya ketika jariku menyentuh sesuatu yang terselip di balik lapisan kayu. Selembar kertas kecil. Dilipat rapi. Bukan kertas catatan belanja. Bukan tulisanku. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan yang kukenal, tapi bukan ditujukan padaku. Kalimatnya pendek. Instruksinya jelas. Dan namaku disebut bukan sebagai penerima, melainkan sebagai subjek. Dunia terasa menyempit. Suara rumah menghilang. Aku berdiri terpaku, kertas itu bergetar di tanganku, menyadari bahwa kecurigaan kecil yang selama ini kutahan baru saja berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku mulai mendengar rumah ini sebelum aku melihatnya. Setiap bunyi kecil terasa menonjol, seolah dinding-dinding sengaja memperbesar napas, langkah, dan detak jam. Kertas di tanganku sudah kusimpan kembali, tapi kata-katanya tertinggal di kepala, berulang tanpa suara. Aku tidak langsung bertanya. Aku memilih diam. Diam yang hati-hati. Aku bergerak seperti bayangan, tidak menabrak kebiasaan, tidak mengubah ritme. Aku menaruh piring di tempat biasa. Menyapu lantai dengan gerakan yang sama. Tertawa kecil di waktu yang tepat. Semua agar mereka tetap merasa aman. Yang berubah hanya caraku melihat. Tatapan ibu mertuaku kini terasa lebih lama dari yang perlu. Bukan tatapan curiga, melainkan tatapan menghitung. Ia memeriksa aku seperti memeriksa daftar belanja. Ketika aku menoleh, ia segera mengalihkan pandangannya ke jendela, ke tanaman, ke apa saja selain wajahku. Senyumnya tipis, terlady. Suamiku sering terdiam di tengah kalimat. Nada bicaranya berubah ketika ibu mertuaku ada. Lebih datar. Lebih singkat. Jika aku bertanya tentang hari kerjanya, jawabannya seperti pintu yang ditutup perlahan. Tidak dibanting, tapi tidak bisa dibuka lagi. Kamu kenapa bengong? Tanyaku suatu malam. Capek, katanya. Satu kata. Selesai. Aku mulai memperhatikan jeda. Jeda sebelum mereka menjawab. Jeda sebelum mereka bergerak.
Jeda yang terlalu rapi untuk kebetulan. Jika aku masuk dapur, suara bisik itu berhenti tepat 1 detik sebelum langkah kakiku terdengar. Jika aku duduk di ruang tamu, ponsel ibu mertuaku menghadap layar ke bawah. Selalu, aku menegur diriku sendiri setiap kali jantungku berdebar tanpa alasan. Aku berkata pada diriku bahwa ini rumah tangga biasa, bahwa orang berubah, bahwa aku terlalu sensitif. Tapi tubuhku tidak setuju. Bahuku kaku. Perutku sering kosong meski aku makan. Suatu pagi, hampir terjadi kecelakaan kecil. Hampir. Aku turun tangga sambil membawa keranjang cucian. Anak tangga ketiga licin, padahal aku baru saja membersihkannya kemarin. Kakiku melesat. Aku sempat berpegangan pada pegangan kayu, lututku membentur. Keranjang jatuh. Pakaian berserakan. Ibu mertuaku muncul dari bawah, terlalu cepat. Hati-hati, katanya. Suaranya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hampir melihat menantunya jatuh. Aku mengangguk, menahan napas, mencoba menilai apakah ini hanya kebetulan. Tangga itu basah. Seperti disiram. Tidak banyak. Cukup untuk membuat orang terpeleset. Aku tidak bertanya. Aku hanya membersihkannya kembali, lebih lama, sambil merasakan tatapan di punggungku. Sejak itu, aku merasa rumah ini menggeser posisiku. Seperti papan catur yang pelan-pelan diatur ulang. Ibu mertuaku selalu berada di titik-titik strategis. Dekat pintu, dekat dapur, dekat telepon rumah. Ia seperti penjaga, bukan pengawas. Ia tidak melarang. Ia mengarahkan. Kamu jangan sering keluar sendirian, katanya suatu sore. Sekarang banyak berita. Aku tersenyum. Ayah. Suamiku tidak menimpali. Ia menatap piringnya, lalu menatapku sekilas, cepat, seperti minta maaf tanpa kata. Aku mulai menguji jarak. Aku pulang lebih lambat dari biasanya. Aku mengubah rute. Aku tidak memberi kabar. Ketika aku masuk rumah, ibu mertuaku sudah menunggu di ruang tengah. Jam dinding menunjukkan pukul 8:10. Kami khawatir, katanya. Kami, bukan, aku. Aku mengangguk, meminta maaf. Suamiku berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat. Matanya tidak berani menatap lama. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak termasuk aku. Malam-malam menjadi berat. Aku tidur dengan satu mata terbuka. Aku mendengarkan suara langkah di lorong. Aku menghitung detik ketika pintu kamar tamu dibuka. Aku menyadari bahwa rasa takut yang kurasakan tidak punya bentuk. Tidak ada ancaman yang bisa kusebutkan. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada kekerasan. Hanya ketidakpastian yang terus menekan. Suatu kali, aku mendengar namaku lagi. Kali ini jelas. Dari ruang makan. Aku berhenti di balik dinding, tidak berniat menguping, tapi kakiku menolak melangkah. Jangan sekarang, suara ibu mertuaku pelan. Aku tahu, suara suamiku lebih pelan lagi. Itu saja, 2 kalimat. Tapi cukup untuk membuat tengkukku dingin. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu napasku normal. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kutakuti. Jawabannya tidak datang. Yang datang hanya perasaan diawasi, seperti ada mata yang mengikuti dari balik benda-benda mati. Aku mulai menyimpan ponselku di saku, bukan di meja. Aku mematikan notifikasi suara. Aku menulis catatan kecil di kepala, bukan di kertas. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi aku tahu aku harus siap jika sesuatu terjadi. Siang itu, ibu mertuaku menyuruhku minum teh. Teh manis, hangat. Ia menatapku sampai aku mengangkat cangkir. Aku menyesap sedikit, lalu berhenti. Rasanya aneh. Bukan pahit. Bukan asam. Hanya berbeda. Aku menaruh kembali cangkir itu. Nanti saja, kataku. Ia mengangguk, mengambil cangkir itu, membuang isinya ke wastafel tanpa bertanya. Gerakannya cepat, bersih. Seolah ia memang menunggu penolakan itu. Aku tersenyum kecil. Dalam dadaku, alarm berbunyi. Malamnya, ponsel keberjeter. Nomor tidak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Pesannya singkat. Tidak menjelaskan apapun,
tapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Kamu tidak gila. Perhatikan jam dan obat. Aku menatap layar itu lama. Ruangan terasa menyempit. Suara rumah menghilang. Aku mematikan layar, menyimpannya di saku, dan menyadari bahwa kebenaran yang selama ini bersembunyi baru saja mengetuk pintuku, membawa risiko yang belum bisa kubayangkan. Aku membaca pesan itu berulang kali sampai kata-katanya kehilangan bentuk. Lalu aku menghapusnya. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku takut mempercayainya. Sejak hari itu, aku tidak lagi melihat rumah sebagai tempat tinggal. Ia berubah menjadi peta. Setiap sudut punya arti. Setiap jam punya risiko. Aku mulai memperhatikan jam, seperti pesan itu menyuruhku. Jam dinding. Jam di ponsel. Jam di pergelangan tangan suamiku. Ada jeda-jeda tertentu yang selalu sama. Pagi terlalu tenang. Sore terlalu sibuk. Malam terlalu sunyi. Obat-obatan menjadi pusat perhatianku. Lemari kecil di dapur yang selalu terkunci kini sering terbuka. Botol-botolnya berjejer rapi. Label menghadap-depan. Ada yang tidak kukenal. Ada yang namanya mirip, tapi dosisnya berbeda. Aku tidak berani menyentuhnya lama-lama. Aku hanya menghafal. Aku masih memasak. Masih menyeduh teh. Masih tertawa kecil jika perlu. Tapi setiap gerakan terasa seperti sandiwara yang terlalu panjang. Tubuhku lelah menahan peran. Hatiku lelah berpura-pura tidak tahu. Suamiku semakin jarang menyentuhku. Bukan menjauh, tapi berhenti. Seperti ada garis tak terlihat yang tidak boleh ia lewati. Jika aku mendekat, ia mundur setengah langkah. Jika aku bertanya, ia menghela napas lebih dulu, seolah menyiapkan diri untuk kebohongan kecil. Kamu kelihatan kurus, katanya suatu malam. Kamu juga, jawabku. Ia tersenyum, tapi matanya tidak ikut. Ibu mertuaku mulai memainkan rasa bersalah. Ia menyebut pengorbanan. Menyebut usia, menyebut betapa ia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Kata-katanya lembut, nadanya penuh perhatian. Tapi di sela-selanya, ada tekanan yang tidak bisa kuhindari. Kamu kan tahu, kami cuma mau kamu sehat, katanya sambil menepuk tanganku. Sentahannya Dinjan. Terlalu lama. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku berlebihan? Apakah ini hanya kecemasan yang tumbuh liar? Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi, mencari tanda-tanda kegilaan. Yang kutemukan hanya mata yang terlalu waspada dan bahu yang selalu tegang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar pintu lemari dapur dibuka. Ditutup. Dibuka lagi. Langkah kaki ringan. Terlalu ringan untuk orang seusia ibu mertuaku. Aku menunggu. Aku menghitung napas. Aku menahan keinginan untuk keluar kamar. Pagi harinya, segalanya terlihat normal. Terlalu normal. Sarapan sudah siap. Teh sudah diseduh. Suamiku duduk membaca berita. Ibu mertuaku tersenyum seperti biasa. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku kurang tidur, jawabku. Ia mengangguk, lalu menambahkan gula ke cangkirku tanpa bertanya. Aku tidak meminumnya. Aku mulai menyimpan bukti kecil. Foto botol obat. Catatan jam. Perubahan dosis. Aku tidak tahu untuk siapa bukti itu, tapi aku tahu aku membutuhkannya. Setiap kali aku melakukannya, jantungku berdegup lebih kencang. Aku merasa bersalah, seperti mengkhianati keluarga sendiri. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh naluri bertahan hidup yang semakin keras. Hubungan kami berubah menjadi perang tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Hanya tatapan yang lebih tajam. Kalimat yang lebih pendek. Keheningan yang lebih panjang. Setiap makan malam terasa seperti interogasi tanpa pertanyaan. Kamu kenapa sering pegang ponsel? Tanya suamiku. Kerja, kataku. Ia mengangguk. Tidak percaya, tapi menerima. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun. Ibu mertuaku memperhatikan dengan seksama, seperti memantau grafik yang bergerak sesuai rencana. Setiap kali aku menolak makanan, ia mencatatnya dalam diam. Kamu harus jaga diri, katanya. Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Aku menangis sendirian di kamar mandi. Tanpa suara.
Aku menutup mulut dengan handuk. Aku merasa dihianati oleh orang yang kucintai. Aku merasa marah, tapi marah itu tidak punya arah. Aku tidak tahu kepada siapa harus ditujukan. Swamiku? Ibu mertuaku? Atau diriku sendiri yang terlalu lama percaya? Suatu sore, aku memberanikan diri memeriksa ponsel suamiku. Tengenku Jamatar. Aku tidak punya banyak waktu. Aku membuka pesan-pesan yang belum dihapus. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada rencana tertulis. Hanya janji-janji samar. Waktu. Dosis. Kata, nanti. Aku menutup ponsel itu kembali tepat sebelum langkah kaki terdengar. Kamu ngapain? Tanyanya dari ambang pintu. Mencari charger, jawabku. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Lalu ia mengangguk. Ada di mobil, katanya. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan dengan sisa tenaga. Malam itu, aku memutuskan untuk bertindak. Tidak besar. Tidak berani. Hanya cukup untuk memastikan aku tidak salah. Aku menukar botol obat. Aku menandainya dengan goresan kecil. Aku ingin tahu apakah ada yang menyadari. Jika ada yang marah. Jika ada yang bereaksi. Aku tidur dengan jantung berdebar. Aku menunggu suara. Aku menunggu pintu terbuka. Aku menunggu apapun. Pagi datang tanpa kejadian. Sarapan tetap ada. Senyum tetap sama. Tidak ada perubahan. Aku hampir kecewa. Hingga siang hari, ketika ibu mertuaku memanggilku ke dapur. Kamu tadi malam kesini, ya? Tanyanya pelan. Aku membeku. Udara terasa berat. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Ia menatap mataku, tenang, penuh keyakinan. Seolah aku baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Aku menyadari, dengan perut yang mengeras, bahwa tindakanku yang kecil itu telah terlihat oleh orang yang salah, dan sejak detik itu, tidak ada lagi jalan kembali. Aku tersenyum lebih sering sejak hari itu. Senyum yang ringan, patuh, tidak meninggalkan bekas. Aku mengangguk sebelum diminta. Aku minum ketika disodori. Aku berhenti bertanya. Topeng itu kupakai rapat-rapat, bukan untuk mereka, tapi untukku sendiri. Ketegangan tidak lagi datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai dingin yang menetap. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Aku mencuci piring yang belum kotor. Aku menyapu lantai yang sudah bersih. Gerakanku terukur, tidak tergesa, tidak lambat. Aku tahu sekarang, setiap perubahan kecil bisa dibaca sebagai sinyal. Dan sinyal berarti perhatian. Ibu mertuaku memperhatikanku dari jarak aman. Ia tidak lagi bertanya langsung. Ia memeriksa lewat pantulan kaca, lewat jeda, lewat posisi tubuhku ketika duduk. Aku belajar membaca caranya bernapas. Tarikan pendek berarti tidak puas. Hembusan panjang berarti menunggu. Aku menyesuaikan diri seperti air di wadah sempit. Suamiku menjadi lebih lembut. Terlalu lembut. Ia memanggil namaku dengan nada yang ingin terdengar normal. Tangannya menyentuh pundakku lebih sering, seperti memastikan aku masih di tempat yang sama. Kamu baik-baik saja? Tanyanya suatu malam. Baik, jawabku cepat. Ia tersenyum. Aku menunduk. Aku tidak lagi menyentuh obat apapun. Aku meminum apa yang diberikan, tapi dengan cara yang kupelajari diam-diam. Aku menyisakan seteguk di bibir. Aku membilas mulut lebih lama. Aku menghitung menit sebelum efek apapun muncul. Tubuhku menjadi medan eksperimen yang tidak boleh gagal. Rumah ini berubah menjadi labirin tanpa dinding. Setiap ruangan punya jalur aman dan jalur berbahaya. Dapur di pagi hari aman. Dapur di sore hari tidak. Kamar tamu tidak boleh dimasuki sendirian. Lorong belakang hanya boleh dilewati jika lampu menyala penuh. Aku menandai semuanya di kepalaku, seperti peta yang terus diperbarui. Aku belajar membaca jeda sunyi. Jika ibu mertuaku diam lebih dari 5 detik setelah aku bicara, aku tahu aku harus berhenti. Jika suamiku mengusap kening sebelum menjawab, aku tahu ia sedang menimbang kata yang aman. Aku menyesuaikan volume suaraku, panjang kalimatku, bahkan cara aku duduk. Aku buatkan teh, kataku suatu sore. Manis, katanya. Aku menambahkan 2 sendok. Bukan 1, bukan 3.
2 adalah angka aman. Malam hari adalah waktu paling berbahaya. Cahaya redup membuat bayangan bergerak lebih panjang. Aku tidur menyamping, satu telinga terbuka. Aku mencatat jam langkah kaki. Aku membedakan langkah suami dan ibu mertuaku dari cara lantai berderit. Aku tahu kapan mereka berhenti di depan pintu kamarku. Tidak ada yang dibicarakan secara terbuka, tapi semua diputuskan dalam diam. Twist itu datang bukan sebagai pengakuan, melainkan potongan-potongan kecil yang akhirnya menyatu. Sebuah map lama yang tertinggal di meja. Catatan medis bertahun-tahun lalu. Nama dokter yang sama, alamat yang sama, tanggal yang berbeda. Aku menyadari dengan perut yang mual bahwa ini bukan rencana baru. Ini kebiasaan. Ini pola yang telah berlangsung lama, jauh sebelum aku ada di rumah ini. Aku bukan target pertama. Ibu mertuaku menyebut nama lain suatu pagi. Nama yang tidak kukenal. Ia mengatakannya ringan, seperti membicarakan tetangga lama. Kasihan dulu, katanya. Tidak kuat. Aku mengangguk, berpura-pura mengerti. Di kepalaku, sesuatu runtuh pelan. Suamiku berdiri di dekat pintu. Wajahnya kaku. Ada duka yang tidak pernah selesai di matanya. Disitulah aku mengerti perannya. Ia bukan dalang. Ia penjaga pintu. Ia orang yang dibentuk oleh kewajiban, bukan pilihan. Aku menelan kebenaran itu bersama teh yang sudah dingin. Sejak itu, aku berhenti berharap pada penjelasan. Aku fokus pada bertahan. Aku mengurangi jejak. Aku membatasi napas. Aku tidak lagi menangis, bahkan sendirian. Air mata membuat mata merah, dan mata merah mengundang pertanyaan. Suatu hari, ibu mertuaku duduk lebih dekat dari biasanya. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku, tepat di tempat nadi berdetak. Denyutmu cepat, katanya pelan. Daedegam, jawabku. Minum kopi. Ia tersenyum kecil. Tidak percaya, tapi puas. Aku merasakan bahaya menjadi personal. Tidak lagi berupa rencana samar. Tidak lagi berupa peringatan. Ada perubahan pada cara mereka memandangku. Lebih langsung. Lebih dekat. Seperti pengukur yang mulai mendekati angka akhir. Suamiku mulai menanyakan hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan. Dengan siapa aku bicara? Jam berapa aku mandi? Kenapa aku ke kamar mandi 2 kali? Kamu sembunyikan sesuatu? Tanyanya. Tidak, jawabku cepat. Ia menghela napas. Jangan bikin ibu khawatir. Nama, ibu, diucapkannya seperti perintah. Aku tahu waktuku menyempit. Aku tahu topeng ini tidak akan bertahan selamanya. Tapi aku juga tahu, selama mereka mengira aku patuh, aku masih punya ruang gerak. Sekecil apapun. Malam itu, ketika aku mengunci pintu kamar, aku menemukan goresan kecil di gagangnya. Tanda yang tidak pernah ada sebelumnya. Seperti penanda. Seperti peringatan yang sengaja ditinggalkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu lama. Nafas ketenang. Terlalu tenang. Di dalam dada, sesuatu mengeras menjadi tekad yang dingin. Ancaman itu kini punya wajah. Punya jarak. Punya waktu. Dan saat aku berpikir aku sendirian, sesuatu berubah. Sebuah kemungkinan kecil muncul dari arah yang tidak kuduga. Bukan suara. Bukan pesan. Hanya kesadaran samar bahwa di luar labirin ini, masih ada celah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, di balik ketegangan yang menekan, ada bayangan harapan yang tipis, cukup untuk membuatku bertahan 1 malam lagi. Aku hampir tidak percaya pada suara itu ketika pertama kali mendengarnya. Bukan karena ia terdengar asing, tapi karena ia terdengar normal. Terlalu normal untuk sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Kesempatan itu datang tanpa dramatis. Hanya sebuah obrolan singkat di tempat yang tidak penting, di sela rutinitas yang tidak mencurigakan. Aku sedang berdiri di luar rumah, berpura-pura menunggu ojek online yang tidak pernah kupesan. Udara siang panas, membuat orang tidak ingin berlama-lama bicara. Ia lewat, berhenti sebentar, lalu bertanya hal sepele. Kamu kelihatan pucat. Sakit? Aku ragu sepersekian detik. Ragu yang terasa seperti jurang. Kurang tidur, jawabku. Ia mengangguk. Tidak memaksa. Tidak menghakimi.
Tapi matanya tidak langsung pergi. Ada jeda kecil, cukup lama untuk memberi ruang. Kalau butuh bantuan, bilang, katanya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku menyimpan kalimat itu seperti benda rapuh. Tidak langsung kugunakan. Tidak langsung kupercaya. Di rumah, kepercayaan adalah barang paling mahal. Hari-hari berikutnya, aku mengatur ulang langkah. Aku menciptakan alasan kecil untuk keluar rumah. Belanja, mengantar barang. Membayar tagihan. Semua terdengar wajar. Semua dilakukan di jam yang aman. Aku tidak membawa ponsel utama. Aku menggunakan yang lama, yang baterainya cepat habis, yang tidak pernah diperiksa siapapun. Pertemuan berikutnya singkat. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada curhat. Hanya potongan fakta, dilempar perlahan, melihat reaksinya. Ada yang aneh di rumah, kataku. Seperti apa? Tanyanya. Aku memilih kata dengan hati-hati. Tarankana. Ia tidak tertawa, tidak meremehkan. Itu saja sudah cukup. Aku tidak menceritakan segalanya. Belum. Aku hanya menguji apakah ia akan mendengar tanpa menyela. Apakah ia akan menyimpan tanpa menyebar. Setiap pertemuan adalah ujian kecil, bukan untuknya, tapi untuk keberanianku sendiri. Di rumah, aku tetap patuh. Tetap manis. Tetap diam. Ibu mertuaku tampak puas. Suamiku lebih jarang gelisah. Itu memberiku ruang. Sedikit, tapi cukup. Aku mulai mengumpulkan informasi dengan lebih rapi. Foto diambil cepat, tanpa flash. Catatan jam ditulis dengan kode. Aku menghafal tanggal, dosis, perubahan kecil yang dulu terasa acak. Sekarang semuanya tersusun seperti garis lurus yang mengarah ke satu titik. Aku menyerahkan sebagian kecil itu padanya. Tidak semua. Tidak sekaligus. Ini berat, katanya setelah membaca. Aku tahu. Kamu sadar risikonya? Aku mengangguk. Aku hidup di dalamnya. Kepercayaan kali ini tidak datang sebagai perasaan hangat. Ia datang sebagai keputusan dingin. Aku memilih percaya, bukan karena aman, tapi karena sendirian lebih berbahaya. Kami menyusun rencana pelan-pelan. Tidak ada heroisme. Tidak ada langkah besar. Hanya serangkaian tindakan kecil yang jika digabungkan, bisa membuka jalan keluar. Kami mempertimbangkan kamera, saksi, waktu. Kami membicarakan apa yang harus kulakukan jika rencana gagal. Kalau mereka sadar, tanyaku. Kamu harus terlihat bodoh, jawabnya. Dan takut. Aku sudah terbiasa dengan itu. Setiap kali aku keluar rumah, dadaku terasa lebih ringan, lalu kembali berat ketika aku masuk lagi. Dua dunia yang terpisah oleh pintu yang sama. Di satu sisi, aku berencana. Di sisi lain, aku berpura-pura. Ada malam ketika aku hampir menyerah. Ketika aku menatap wajah suamiku yang tertidur dan bertanya pada diri sendiri apakah semua ini layak. Ada duka di wajahnya yang tidak palsu. Ada cinta yang dulu nyata. Tapi naluri bertahan hidup tidak peduli pada nostalgia. Aku bertahan karena aku tidak lagi sendirian. Rencana kami sederhana, tapi rapuh. Bergantung pada ketepatan waktu dan ketidaktahuan mereka. Aku harus membuat satu kesalahan kecil yang terlihat alami, cukup untuk memancing reaksi. Dari situ, kami berharap bisa menangkap pola, bukti, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Aku melakukannya dengan tangan dingin. Aku terlambat minum obat. Bukan lama. Hanya cukup untuk mengubah ritme. Aku mencatat reaksinya. Tatapan ibu mertuaku berubah. Tidak marah. Lebih seperti terganggu. Suamiku mondar-mandir tanpa tujuan. Kamu lupa? Tanyanya. Ketiduran, jawabku. Ia mengangguk. Terlalu cepat. Malam itu, aku mengirim pesan singkat. 1 kalimat. Waktu dan reaksi. Tidak lebih. Balasannya datang cepat. Hati-hati. Mereka bergerak. Aku mulai merasakan ketegangan baru di rumah. Bukan lagi pengawasan pasif. Ada energi yang berubah arah. Lemari obat kembali dikunci. Percakapan lebih sering dilakukan di kamar tertutup. Ibu mertuaku tidak lagi pura-pura lembut. Kamu harus lebih disiplin, katanya. Aku menunduk. Ayah. Aku tahu,
Sesuatu bocor. Mungkin bukan rencana lengkap, tapi cukup untuk membuat mereka curiga. Mungkin gerakanku terlalu rapi. Mungkin aku terlalu sering keluar. Mungkin ada yang melihatku bicara terlalu lama dengan orang yang sama. Suatu malam, suamiku duduk di tepi ranjang. Terlalu dekat. "Kamu cerita ke siapa?" tanyanya. "Tidak ke siapa-siapa." Ia menatapku lama. Aku menahan napas. Di matanya, ada ketakutan yang bercampur kemarahan. Bukan kepadaku, tapi pada sesuatu yang lebih besar. "Kita ini keluarga," katanya akhirnya. Kata itu terdengar seperti ancaman. Aku mengirim pesan terakhir malam itu. Lebih panjang dari biasanya. Yari-yariku gemetar. Ada perubahan. Mereka curiga. Balasannya tidak langsung datang. 5 menit terasa seperti 1 jam. Ketika akhirnya muncul, isinya singkat. "Kita lanjut." Tapi sekarang lebih berbahaya. Aku meletakkan ponsel. Aku mematikan lampu. Aku berbaring dalam gelap, mendengarkan rumah yang kembali bernapas dengan cara yang salah. Rencana kami tidak sepenuhnya rahasia lagi. Sesuatu telah bergerak lebih cepat dari yang kami perkirakan. Di dalam dadaku, harapan yang rapuh berubah menjadi tekad yang keras. Jika mereka sudah mencium perlawanan, maka waktu untuk diam hampir habis. Dan aku tahu, setelah ini, konfrontasi bukan lagi kemungkinan. Ia hanya soal waktu. Suara sendok yang jatuh di lantai terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku tidak langsung memungutnya. Aku membiarkannya tergeletak, mendengarkan napasku sendiri, memastikan tanganku tidak gemetar. Tekanan telah mengubah ritme rumah ini. Tidak lagi rapi. Tidak lagi sabar. Aku mulai melakukan kesalahan kecil dengan sengaja. Terlalu kecil untuk disebut perlawanan, tapi cukup untuk mengganggu. Aku salah meletakkan kunci. Aku lupa mematikan lampu. Aku terlambat beberapa menit tanpa alasan yang jelas. Semua dilakukan dengan wajah polos, dengan nada minta maaf yang tidak berlebihan. Ibu mertuaku memperhatikan. Kali ini, tatapannya tidak lagi dingin. Ada ketidaksabaran di sana. "Kamu akhir-akhir ini ceroboh," katanya. "Maaf," jawabku. Aku menunduk lebih lama dari perlu. Ia tidak langsung membalas. Jeda itu lebih panjang dari biasanya. Aku merasakannya seperti tekanan di tengkuk. Suamiku mulai kehilangan ketenangannya. Ia berjalan lebih cepat, menutup pintu lebih keras. Tangannya sering mengepal lalu terbuka lagi. Ia ingin sesuatu kembali terkendali, dan ia tidak tahu caranya selain mempercepat segalanya. "Kamu jangan bikin masalah," katanya suatu malam. "Masalah apa?" tanyaku pelan. Ia terdiam. Itulah celah pertama. Aku mulai memanfaatkan ego ibu mertuaku. Ia percaya pada rencananya, pada pengalamannya, pada keberhasilannya di masa lalu. Aku menyinggung hal-hal kecil tentang kontrol, tentang betapa aku bergantung padanya. "Aku tidak tahu harus apa tanpa ibu," kataku suatu pagi. Ia tersenyum. Senyum yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diakui. "Makanya dengar," katanya. Aku mengangguk. Di dalam, aku menghitung. Setiap pujian kecil membuatnya lengah. Setiap permintaan saran membuatnya bicara lebih banyak. Ia mulai menyebut detail yang dulu ia simpan rapat. Waktu. Urutan. Hal-hal yang, seharusnya, terjadi jika aku patuh. Aku tidak mencatat. Aku menghafal. Suamiku berada di tengah-tengah, terhimpit. Aku melihat kelelahan di wajahnya. Aku melihat rasa takut yang tidak pernah ia akui. Aku tahu titik lemahnya bukan amarah, tapi rasa bersalah. "Aku cuma mau semua baik-baik saja," katanya suatu malam, suaranya pecah tipis. Aku menyentuh tangannya. "Aku juga." Sentuhan itu membuatnya goyah. Ia menarik tangannya pelan, seolah terbakar. Atmosfer rumah memanas. Udara terasa lebih berat. Percakapan semakin sering berakhir tanpa penutup. Pintu kamar ditutup lebih sering. Aku tahu kontrol mulai bergeser, dan itu membuat mereka tidak sabar. Aku mempercepat langkah berikutnya. Aku berpura-pura bingung soal obat. Aku bertanya hal yang sama 2 kali. Aku menatap botol terlalu lama. "Yang ini diminum kapan?" tanyaku.
Ibu mertuaku mendengus. Sudah dijelaskan. Takut salah, kataku. Ia meraih botol itu dari tanganku. Gerakannya kasar. Terlalu cepat. Kamu jangan main-main, katanya. Nada suaranya berubah. Aku menunduk. Bahuku sedikit bergetar. Bukan pura-pura. Tubuhku merespons ketegangan itu dengan jujur. Dan itu membuatnya merasa menang. Kesalahan terbesar mereka adalah berpikir aku lemah. Aku mengatur satu momen. Satu malam ketika semua orang lelah. Ketika kesabaran menipis. Aku menolak minum obat. Tidak keras. Tidak dramatis. Hanya diam. Minum, kata suamiku. Aku menggeleng. Aku mual. Ibu mertuaku berdiri. Kamu harus. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menunduk. Hanya 1 detik. Tapi cukup. Kalau aku tidak, tanyaku. Suani. Panjang. Berbahaya. Suamiku menoleh keskivi ke ibunya. Boh. Kamu dengar suamimu, petangnya. Nada itu. Perintah yang terlalu telanjang. Aku menarik napas. Kenapa harus sekarang? Pertanyaan itu sederhana. Tapi mereka tidak siap. Ibu mertuaku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menoleh ke suamiku. Ia menunggu ia bicara. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Kita sudah sepakat, kata suamiku akhirnya. Sepakat apa? Tanyaku. Ia menelan ludah. Keringat muncul di pelipisnya. Ia melihatku, benar-benar melihatku, dan aku tahu ia sadar permainan ini hampir berakhir. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Kalimat itu terdengar rapuh. Tidak lagi meyakinkan. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum patuh. Senyum tahu. Seperti yang dulu, tanyaku pelan. Nama itu hampir keluar dari mulutku. Nama yang pernah disebut ibu mertuaku tanpa sadar. Aku tidak mengucapkannya. Tidak perlu. Wajahnya berubah. Sedikit. Tapi cukup. Itu berbeda, katanya cepat. Bedanya apa? Tanyaku. Ia memalingkan wajah. Itu pengakuan tersirat. Tidak ada kata-kata. Tidak ada cerita panjang. Hanya reaksi yang terlambat. Suamiku menghela napas panjang. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti cukup, jawabku. Keheningan menekan kami bertiga. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menang. Malam itu, aku masuk kamar dengan langkah tenang. Aku menutup pintu tanpa mengunci. Aku tahu sekarang, mereka tahu aku tahu. Topeng telah retak. Tidak hancur, tapi cukup terbuka untuk melihat wajah di baliknya. Aku duduk di ranjang, punggungku tegak, jantungku stabil. Pengakuan itu tidak lengkap, tapi arahnya jelas. Jalan menuju akhir telah terbuka, dan aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi permainan kecil. Saatnya menghadapi semuanya secara langsung. Aku menutup pintu ruang tamu perlahan, seolah bunyi sekecil apapun bisa mengubah keputusan yang telah kupilih. Jam dinding berdetak terlalu jelas. Nafasku stabil, tapi tubuhku tahu ini titik tanpa jalan kembali. Mereka sudah menunggu. Ibu mertuaku duduk tegak, tangan terlipat rapi. Suamiku berdiri di dekat jendela, membelakangi kami, menatap gelap di luar. Lampu hanya satu, cukup untuk melihat wajah, tidak cukup untuk bersembunyi. Aku mau bicara, kataku. Tidak ada yang menjawab. Itu izin. Aku mulai dengan hal paling sederhana. Jam. Dosis. Perubahan. Aku tidak menuduh. Aku menyusun fakta seperti meletakkan batu di lantai, satu persatu, hingga jalannya terlihat. Setiap kalimat pendek. Setiap jeda disengaja. Aku ingin mereka mendengar diri mereka sendiri di antara kata-kataku. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Kamu lila. Tidak, jawabku. Aku teliti. Suamiku berbalik. Wajahnya pucat. Hentikan. Aku menatapnya. Kapan? Ia terdiam. Itu bukan penolakan. Itu penundaan. Aku mengeluarkan bukti kecil. Tidak semuanya. Cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa permainan sudah berubah. Foto botol. Catatan jam. Pesan singkat yang tidak menyebut nama, tapi menyebut pola. Aku meletakkannya di meja,
tidak menyentuh siapapun. Ibu mertuaku meraih kacamata. Tangannya sedikit bergetar. Sangat sedikit. Hampir tidak terlihat. Ia menatap kertas-kertas itu lama, lalu menghela napas. Kamu tidak mengerti, katanya pelan. Ini perlu. Untuk siapa? Tanyaku. Ia menoleh ke suamiku. Ia ingin ia bicara. Ia ingin beban berpindah. Suamiku menutup mata. Aku tidak sanggup. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat. Aku merasakannya di dada. Aku disuruh, lanjutnya. Aku percaya. Percaya apa? Tanyaku. Bahwa ini cara satu-satunya. Aku menahan dorongan untuk berteriak. Aku memilih diam. Diam adalah ruang tempat kebenaran sering tergelincir. Ibu mertuaku mengangkat dagunya. Aku melindungi keluarga. Keluarga siapa? Tanyaku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Jawaban itu tidak sederhana, dan ia tahu itu. Aku menyinggung masa lalu. Tidak dengan nama. Dengan pola. Dengan urutan yang sama, tahun yang berbeda. Aku melihat matanya mengeras, lalu melembut, lalu kembali keras. Ia mengingat. Ia tidak menyesal. Ia hanya terganggu karena ketahuan. Dulu berhasil, katanya. Berhasil apa? Tanyaku. Menjaga ketertiban. Kata itu membuatku merinding. Ketertiban. Bukan keselamatan. Bukan cinta. Aku menoleh ke suamiku. Kamu tahu. Ia mengangguk kecil. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Aku takut. Takut kehilangan apa? Tanyaku. Ibu, katanya. Aku mengangguk. Itu pengakuan yang lebih jujur dari apapun malam itu. Kekuasaan berpindah bukan karena aku lebih kuat, tapi karena mereka mulai terpecah. Aku menempatkan diriku di antara mereka, bukan secara fisik, tapi dengan pilihan. Aku tidak menyerang. Aku menawarkan jalan keluar yang tidak memberi mereka kendali. Aku tidak akan diam, kataku. Tapi aku juga tidak akan bertindak sembarangan. Ibu mertuaku tertawa pendek. Kamu pikir kamu menang? Aku pikir aku berhenti kalah, jawabku. Aku menyebutkan langkah berikutnya. Bukan ancaman. Konsekuensi. Pihak luar. Catatan yang tersimpan di tempat yang tidak mereka ketahui. Waktu yang sudah dicatat. Aku melihat suamiku mengangguk, seperti orang yang akhirnya boleh berhenti berlari. Kita bisa akhiri ini sekarang, kataku. Atau nanti, dengan cara yang bukan pilihanmu. Sunyi. Panjang. Jam berdetak. Nafas kami bertiga saling bertabrakan di udara yang sempit. Ibu mertuaku berdiri. Kamu akan menghancurkan keluarga. Aku menjawab tanpa suara. Aku membuka ponsel, menampilkan satu pesan yang belum kubaca keras-keras. Wajahnya berubah. Ia tahu pengaruhnya telah habis. Swamika mendekat. Bu, cukup. Itu bukan teriakan. Itu bukan permohonan. Itu batas. Aku merasakan katarsis yang dingin. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan pahit bahwa aku masih hidup dan sadar. Keadilan tidak datang sebagai pelukan. Ia datang sebagai keputusan yang menyakitkan. Apa maumu? Tanya ibu mertuaku. Aku menatap meja. Curtis. Jam. Botol. Lalu aku menatap mereka. Kebenaran, kataku. Dan berhenti. Ia tertawa tanpa humor. Tidak sesederhana itu. Antaku ayah. Aku menyadari harga yang harus kubayar. Hubungan yang tidak bisa diperbaiki. Rumah yang tidak bisa kembali. Wajah suami yang akan selalu membawa bayangan malam ini. Tapi ancaman harus berhenti. Itu satu-satunya hal yang penting. Aku mengemasi barang-barangku malam itu. Tidak banyak. Hal-hal penting saja. Aku meninggalkan rumah dengan langkah tenang, tanpa melihat ke belakang. Di ambang pintu, aku berhenti. Suamiku berdiri di sana. Kalau kamu pergi, aku hidup, kataku. Ia menutup mata. Tidak menahanku. Di luar, udara terasa lebih ringan. Tapi aku tahu, keputusan terakhir belum sepenuhnya diambil. Ada satu langkah lagi. Satu pilihan yang akan menentukan apakah aku akan mengejar keadilan sampai tuntas, atau memilih jarak demi keselamatan.
Aku berdiri di bawah lampu jalan, menatap layar ponsel yang menyala, dan menyadari bahwa masa depanku bergantung pada satu sentuhan. Setelah badai ini, akan ada sisa yang harus dirawat. Tapi malam ini, aku harus memilih ke mana kakiku melangkah. Aku bangun dengan cahaya pagi yang asing. Bukan karena terang, tapi karena tidak ada yang menekan dadaku. Tidak ada jam berdetak keras. Tidak ada langkah kaki di luar pintu. Hanya napasku sendiri, pelan, tidak tergesa. Tempat ini bukan rumah lama. Dindingnya polos. Bau cat masih tipis. Jendela menghadap ke jalan kecil yang ramai di jam tertentu, lalu sunyi. Aku memilihnya karena sederhana. Karena tidak punya sejarah. Hari-hari pertama terasa kosong. Bukan lega. Kosong. Seperti tubuh yang baru saja keluar dari ruang sempit dan belum tahu bagaimana berdiri tanpa dinding penopang. Aku duduk lama di lantai, memegang cangkir kopi yang mendingin, mendengarkan suara luar yang tidak mengenalku. Aku tidak langsung merasa aman. Keheningan masih membuatku waspada. Setiap bunyi ponsel membuat bahuku terangkat. Setiap langkah di lorong membuatku berhenti bernapas. Tubuhku belum percaya bahwa aku sudah keluar. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Menata pakaian. Menyapu lantai. Mengganti spray. Rutinitas sederhana yang dulu terasa seperti jebakan, kini menjadi jangkar. Aku mengatur ulang jam tidur, bukan karena disuruh, tapi karena aku ingin bangun dengan kepala jernih. Ada malam-malam ketika mimpi datang kembali. Rumah lama. Tangga licin. Teh manis yang tidak pernah kuminum. Aku terbangun dengan tenggorokan kering, tangan meraba udara, memastikan tidak ada siapapun di sampingku. Aku duduk sampai napasku kembali normal. Aku tidak memarahi diriku karena takut. Aku membiarkannya lewat. Aku mengakui trauma itu ada. Tidak kugeser. Tidak kupaksa hilang. Aku menuliskannya di buku kecil, dengan kata-kata pendek. Jam, dosis, tatapan. Diam. Menuliskannya membuatnya punya batas. Ia tidak lagi mengambang di kepalaku. Sesekali, ponselka berjeter. Pesan singkat. Tidak sering. Tidak mendesak. Dari orang yang membantuku keluar. Kami tidak membicarakan detail lagi. Hanya memastikan aku baik-baik saja. Kamu aman, tulisnya. Aku bernapas, balasku. Itu sudah cukup. Aku tidak kembali ke rumah lama. Tidak untuk mengambil apapun. Barang-barang yang kutinggalkan menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu disentuh lagi. Ada kehilangan di sana. Foto, buku, kinengan. Tapi aku belajar bahwa bertahan hidup tidak selalu berarti membawa semuanya. Tentang suamiku, aku tidak membencinya. Kebencian butuh energi yang tidak ingin ku keluarkan lagi. Ada duka yang menetap, seperti memar yang tidak lagi sakit jika disentuh. Kami berbicara sekali, singkat, netral. Aku menyesal, katanya. Aku tahu, jawabku. Kami berhenti di sana. Tidak ada penutupan yang sempurna. Tidak ada rekonsiliasi. Hanya pengakuan bahwa jalan kami telah berpisah. Ibu mertuaku tidak pernah menghubungiku. Aku juga tidak mencari tahu kabarnya. Beberapa pintu lebih aman jika tetap tertutup. Aku memilih fokus pada hal-hal yang bisa kupegang. Aku mulai berjalan pagi, menyusuri trotoar yang sama setiap hari. Aku mengenali penjual gorengan di sudut. Suara anak sekolah. Bau hujan di aspal. Dunia terasa nyata lagi, tidak seperti panggung yang diatur. Ada hari-hari ketika aku tertawa tanpa sadar. Lalu berhenti, terkejut oleh suara itu sendiri. Aku belajar bahwa kebebasan kadang terasa asing, bahkan menakutkan, sebelum akhirnya nyaman. Aku mengatur ulang batas kepercayaan. Tidak semua orang harus tahu ceritaku. Tidak semua kebaikan harus kuambil. Aku belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Aku belajar bahwa tubuhku berhak menentukan apa yang masuk ke dalamnya. Malam-malam menjadi lebih tenang. Aku menyalakan lampu kecil. Membaca beberapa halaman. Mematikan ponsel. Aku tidur dengan pintu terkunci, bukan karena takut, tapi karena pilihan. Perbedaannya terasa jelas. Aku memikirkan keadilan. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai penghentian. Ancaman itu tidak lagi berada di sekitarku. Itu cukup.
Tidak semua luka perlu diseret ke pengadilan untuk dianggap nyata. Ada kehilangan yang tidak bisa dipulihkan. Rasa percaya yang dulu polos. Gambaran keluarga yang utuh. Tapi ada juga kebebasan baru. Aku tidak lagi mengecilkan firasatku sendiri. Aku tidak lagi menawar rasa aman. Suatu sore, aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, mendengarkan hujan turun pelan. Tidak ada yang menunggu di luar pintu. Tidak ada yang menghitung napasku. Hanya aku, utuh dalam keheningan. Aku menyadari bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan. Kadang ia tentang pergi, tentang memilih hidup meski harus meninggalkan segalanya. Ketika malam tiba, aku mematikan lampu satu persatu. Gelap datang tanpa ancaman. Aku berbaring, menarik selimut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak menunggu apapun terjadi. Keheningan akhirnya terasa aman.